Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para Dewan Juri, yang saya muliakan para pemirsa LTTV dimanapun berada, dan teman-teman beserta Festival Dai Sulawesi Selatan yang saya banggakan. Daun mangga, daun salam, dipetik dari kebun Pak Lukas. Saya ucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin dan para pemirsa LTTV yang saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang mubarakah ini. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua umat Islam. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, di babak yang ketiga ini, babak yang penuh berkah, saya akan membawakan sebuah ceramah dengan judul Meneladani Kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat diragukan lagi. Sosok pemimpin yang menginspirasi baik dari zaman dahulu hingga akhir zaman. Kurang lebih 23 tahun memimpin, beliau bisa merubah pemikiran masyarakatnya secara syariat. Dari pemikiran jahiliyah menjadi pemikiran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memutuskan perkara tanpa menyakiti hati orang lain merupakan karakter beliau dalam mengambil kebijakan. Dalam kepemimpinannya, beliau menerapkan 4 pilar kepemimpinan yang menjadi dasar dalam mengelola struktur pemerintahannya. Apakah 4 pilar dasar kepemimpinan beliau itu? Yaitu 1. Siddiq, jujur. Rasulullah SAW dalam bertindak selalu mengedepankan sifat transparansi terhadap pengikutnya. 2. Amanah. Beliau menjadikan jabatan sebagai tanggung jawab, bukan hanya bertanggung jawabkan di dunia, akan tetapi sampai di akhirat kelak. 3. Tabligh. Selalu menyampaikan kebenaran sehingga selaras antara ucapan, perbuatan maupun tindakannya. 4. Totonah. Kecerdasan intelektual, emosional maupun spiritual yang dimilikinya sehingga ia begitu disegani oleh para kaum muslimin, pengikut beliau maupun kaum Quraisy. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Orang non-muslim sekalipun dibuat takjub dan mengakui kehebatan Rasulullah SAW dalam memimpin. Sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh Urwah bin Mas'ud pada masa ketika ia masih jahiliyah. Urwah berkata kepada kaum Quraisy, "Wahai kaumku, demi Allah, sesungguhnya aku pernah menemui para raja, menemui Kaisar Kisra dan Najasyi. Demi Allah, tidak pernah aku melihat seorang pun raja yang diagungkan para sahabatnya kecuali para sahabatnya Muhammad terhadap Muhammad SAW. Bahkan Allah sendiri telah berkata bahwa dalam diri Rasulullah Muhammad SAW telah ada suri teladan yang baik. Apa itu suri teladan? Yaitu contoh panutan yang baik bagi kita semua umat Islam. Sebagaimana ayatnya dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hadirin dan para pemirsa TV yang saya muliakan, hikmah yang dapat dipetik dari kepemimpinan Rasulullah SAW adalah jangan menjadikan jabatan sebagai alat untuk menindas masyarakat yang lemah. Justru, mari kita jadikan jabatan kepemimpinan sebagai sarana untuk mempermudah datangnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di akhirat kelak adalah al-imamul adil, artinya pemimpin yang adil terhadap rakyatnya. Hadirin, Dewan Nyuri, dan para pemirsa TV yang saya muliakan, demikian ceramah singkat yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya tutup dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke Taman Mini, sehingga sebentar membeli kuaci. Pidato saya cukup sampai di sini. Di babak final kita sambung lagi. Wassalam.